Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam amri. Ya mahasiswa, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, nikmat sehingga kita bisa berjumpa lagi, belajar lagi tentang sistem informasi manajemen. Yang kedua, salawat dan salam tetap terimpakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita bisa belajar terutama tentang ilmu keislaman dan cabang-cabangnya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Sistem informasi manajemen, sebelum kita ke sistem itu, kita pahami dulu yang namanya sistem adalah apabila mengenai anatomi tubuh ya, maka kita dapat menyebutkan bagian tubuh mulai dari rambut, kepala, buah, alis, mata, hidung, telinga, mulut, lengan, tangan, jari sampai ke kaki. Satu persatu Anda bisa menyebutkan. Bisa Anda bayangkan jika salah satu anggota tubuh itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tentunya gerakan tubuh itu tidak sempurna. Katakanlah stroke ringan seperti itu. Tangan tidak bisa digerakkan. Pasti sistemnya tidak jalan. Kemudian tentunya gerakan tubuh tidak sempurna. Ya. Kalau yang dalam ada otak, pernapasan, jantung, darah, ginjal, dan lain-lain gitu ya. Itu mempunyai tugas yang masing-masing, mekanisme kerjanya tidak dapat bekerja sendiri, tapi saling berhubungan, saling ketergantungan satu sama lain secara terpadu, sehingga tubuh kita hidup dan bergerak secara sempurna. Maka inilah gambaran sistem ini. Dari setiap organ tubuh pun terdapat subbagian tubuh, struktur pernapasan, hidung, tenggorokan, paru-paru, pembuluh darah, dan Anda sudah paham ini. Selain hal itu, komponen abstrak yang turut menggerakkan, misalnya melihat makanan, otak memberikan informasi pada tangan mengambil dan memasukkannya ke dalam mulut, kemudian kita punya. Ini sudah sistematis. Ilustrasi inilah yang memberikan gambaran bahwa kegiatan kecil maupun besar menggunakan sistem dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian pula kegiatan dalam suatu organisasi tidak terlepas dari sistem dan informasi untuk mencapai tujuannya. Itulah gambaran sebuah sistem. Sistem itu diartikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau subsistem yang tertata dengan teratur, saling interaksi, saling ketergantungan satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan suatu tujuan. Hal ini pun dikemukakan oleh suatu kumpulan atau himpunan dari unsur. Unsur itu bersatu, komponen atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain. Ini terpadu. Sehingga sistemnya jalan. Gitu. Kalau ini di organisasi juga seperti itu. Konsep seperti visi, misi, kebijakan, prosedur, kegiatan informal lainnya.
Satu sama lain harus berjalan seiring, integral, agar bisa berjalan bersama-sama. Ya. Pendekatan komponen, pendekatan prosedur, yang saling berhubungan, membentuk satu kesatuan, mencapai tujuan. Memiliki tujuan tertentu. Nah, inilah gambaran sebuah sistem. Ya, secara fisik, saling berinteraksi, saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Komputer juga seperti itu, ada hardware dan software. Nah, inilah yang disebut sebagai suatu sistem. Sub dari subsistem, subsistem, sistem, supersistem. Nah, ada. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur atau subsistem. Subsistem tersebut merupakan bagian terpadu dari sistem itu sendiri. Nah, gitu. Subsistem saling berhubungan dan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem. Ya. Karakteristik namanya sistem mempunyai komponen-komponen, mempunyai batasan-batasan, mempunyai lingkungan, mempunyai penghubungan antar sistem. Ada masukan, ada keluaran, ada pengolahan, ada sasaran sistem. Seperti ini. Ada batasnya sistem, ada lingkungan, input, proses, output, pengendalian, sasaran. Teman-teman sistem seperti ini. Ya. Nah, lanjut kita lihat. Nah, juga seperti ini gambarnya. Masukan, proses, keluaran. Nah, ini dengan mekanisme sistem. Pengertian data dan informasi. Data sering disebut sebagai bahan informasi. Data fakta yang dikumpulkan dari pengukuran atau pengamatan. Data sebagai fakta mentah bisa berupa angka, huruf, karakter, atau karakter khusus yang menyampaikan sedikit arti agar data-data terkumpul menjadi berarti dan memberi manfaat, maka data tersebut harus diproses lebih lanjut. Kemudian menurut Jogianto, data sumber dari informasi. Data merupakan bentuk jamak datum, data atau item. Data inilah yang kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian suatu nyata. Seperti ini gambarannya, data itu adalah input, kemudian diolah dengan berbagai model, diolah dengan berbagai model, baru itu nanti outputnya itulah yang menjadi sebuah informasi. Informasi itu adalah hubungan dan penafsiran data, ya, data yang mengizinkan seseorang untuk membuat keputusan. Informasi itu dikatakan berharga jika informasi itu mempunyai pengaruh proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekarang siklus informasi. Data itu merupakan bentuk yang masih mentah, yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu model untuk menghasilkan informasi. Data diolah melalui model tertentu menjadi informasi itu dapat dimanfaatkan oleh penerima dalam membuat keputusan atau melakukan tindakan. Jadi ini pimpinan itu perlu data, kemudian diolah menjadi sebuah informasi. Gitu ya.
Ya, data ditangkap, kemudian input, proses, gitu. Kemudian database ini dikumpulkan dulu. Kumpulkan dulu, kemudian di output, ini informasi. Kemudian diterima tindakan keputusan, hasil tindakan. Yang menjadi hasil tindakan. Nah, hasil tindakan ini bisa muter lagi. Dievaluasi, kemudian ada data-data baru lagi. Jadi siklusnya ini mutar seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tindakan-tindakan itu ini kan kita manajemen POX. Nah, POX yang kemarin planning, organisasi, itu controlling. Hasil tindakan itu kemudian menjadi sebuah data-data lagi. Ada enggak? Kira-kira hal baru apa yang perlu dievaluasi, dapat data lagi. Mutar seperti ini. Oke. Kualitas informasi tergantung dari 3 hal, yaitu accuracy, keakuratan, gitu ya, tepat pada waktunya, dan relevan. Ya. Nah, kualitas informasi yang berkualitas itu akurat, tepat waktu, relevan. Harus bebas dari kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Ya, tepat pada waktunya. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Ya. Nah, dewasa ini mahal informasi itu. Ya. Sehingga perlu teknologi mutakhir untuk mendapatkannya, mengolah dan mengirimnya. Relevan. Manfaat untuk pemakainya. Hal ini disebabkan relevansi informasi untuk setiap orang satu dengan yang lainnya. Nilai informasi. Manfaat dan biaya mendapatkannya. Kemudian 2 hal, manfaat dan biaya mendapatkannya. Nilai informasi itu bernilai bila ada manfaat dan biaya mendapatkannya. Lebih efektif, secara umum suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya itu lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Kalau informasi ini bagus, biaya yang rendah, biaya itu dianggap rendah saja, karena ini mengakibatkan keuntungan yang sangat besar terhadap sebuah perusahaan. Informasi menguraikan segala sesuatu yang harus diketahui untuk memahami situasi. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi selengkap mungkin. Ada complete, auditability, ada reliability. Nah, sistem informasi suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan oleh sistem informasi. Seperti itu tadi, yang data yang mutar itu dengan bersifat manajerial. Seperti yang sudah saya sampaikan, pimpinan bisa mengevaluasi, kemudian merencanakan kembali data-data yang sudah ada, dikumpulkan, muter seperti itu tadi. Inilah sistem informasi. Saya lanjutkan ke sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen biasa disebut SIM, bukan surat izin mengemudi, bukan. Kumpulan dari interaksi sistem
informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasional. Ya. Sekumpulan dari manusia dan sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengembalian. Seperti dari awal tadi, POAC, perencanaan, organizing, evaluating, controlling. Dari perencanaan sampai pengendalian, dari kontrol sampai kontrol. Ya. Pembahasan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Oke, saya lanjut coba berpindah kepada slide satunya. Kita sudah mendapatkan sistem sudah, informasi sudah, sistem informasi manajemen sudah. Kita lihat perbedaannya. Jadi data yang berkualitas. Nah, ini juga ada yang mengatakan data berkualitas, ketelitian data, komparabilitas data, validitas data. Ya, teliti dapat komparabilitas data ini ya. Data yang memiliki standar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menyulitkan dalam mengambil suatu keputusan, tidak menimbulkan keraguan. Oke. Kualitas informasi juga sama, informasi akurat, tepat pada waktunya, harus relevan. Oke. Oke, nilai informasi sudah, sistem informasi manajemen. Ya. Hal yang melatar belakangi sistem informasi menjadi sangat penting dikarenakan terjadi 4 perubahan. Yang pertama, semakin kuatnya ekonomi global. Benar. Perubahan kedua, transformasi masyarakat ekonomi dan industri ke dalam layanan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan informasi memang terjadi. Gitu kan. Sekarang makanya kemarin sudah ada revolusi industri 4.0. Transformasi perusahaan bisnis dan perubahan keempat adalah lahirnya perusahaan digital. Ini semuanya sudah kita jalani. Dan kita adalah pelaku sejarahnya, kata seperti itu. Kita mengalami ini. Nah, benar sistem informasi dalam mengelola organisasi dan perusahaannya, terutama dalam pengambilan keputusan sebelum teknologi komputer ada. Dengan lahirnya teknologi komputer, maka merubah pola pengelolaan data untuk menjadi suatu informasi lebih cepat dan akurat. Inilah gambaran sebuah sistem tadi sama, blok masukan, blok modal, keluaran, teknologi. Kita cari sistem manusia atau mesin. SIM itu adalah manusia atau mesin yang terpadu guna menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Bisa manusia, bisa mesin, yang penting terpadu ya. Ingat, terpadu, unsur-unsur yang terpadu, sistem subsistem yang sistematis. Perpaduan sumber daya manusia, sumber daya yang berbasis komputer menghasilkan kumpulan penyimpanan, komunikasi, penggunaan data, dan tujuan operasi manajemen yang efisien serta pencarian bisnis. Ini SIM itu bisa beberapa macam. Ada sistem informasi akuntansi, pemasaran, banyak. Persediaan personalia, distribusi, pembelian, pergudangan, sampai analisis kredit, kekayaan, teknik, penelitian, dan pengembangan.
Ini bisa digunakan, SIM ini bisa digunakan kepada semua level, lower level management, middle level management, dan top level management. Top level management paling tidak keputusan. Top level itu kan tinggal keputusan dan tindakan apa yang harus dilakukan. Kalau lower level management ini ya info. Ya. Kalau middle mungkin tindakan-tindakan di bawahnya. Top level apa yang harus dikerjakan, distribusi sebuah keputusan atau tindakan teknis-teknis seperti itu. Oke. Ini kalau sejarah bisa dibaca sendiri bagaimana sejarah dari sistem informasi. Mungkin itulah tentang sumber informasi yang sistem informasi manajemen yang bisa saya berikan. Mungkin coba slide satunya sebagai apa itu perbandingan. Oke. Pendekatan dan pengembangan sistem itu sudahlah. Metodologi pengembangan sistem, ya, kebijakan dan perencanaan sistem, kebijakan sistem, perencanaan sistem, proses analisis sistem. Oke, saya coba saya lanjutkan. Memahami cara yang namanya sistem ya. Ingat ya, sistem terdiri dari beberapa unsur yang bekerja secara sistematis. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang sistem informasi manajemen. Ya, masih ada basis data. Tapi itulah awal dari sistem informasi manajemen. Yang penting Anda sudah memahami tentang sistem, kemudian informasi manajemen, dan sistem informasi manajemen. Oke. Itu tambahan dari saya tentang sistem informasi. Mungkin ada kekurangan, bisa kita diskusikan di ruang Zoom. Dari saya sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.